bersyukur hari ini bisa kembali bersama-sama dengan teman-teman untuk kembali saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini Senin tanggal 4 Mei 2020 kita akan menjalani satu minggu baru bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya mari kita sama-sama melandasi satu hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Nah rekan-rekan, kalau kita melihat ini udah mulai masuk ke dalam minggu kesekian kita menjalani PSBB kita karena wabah corona. Ada banyak mungkin dari kita yang sekarang sudah mulai sangat super bosen sekali, dan pada akhirnya kita bertanya, Tuhan ada di mana ya? Atau mungkin sama seperti meme-meme yang terakhir yang seakan-akan seperti menyindir Tuhan. Apakah Tuhan ikut di karantina? Nah teman-teman, hari ini saya mengajak setiap kita untuk kita menjawab pertanyaan di mana Tuhan, dan kita mau menjawab sindiran apakah di karantina dengan kebenaran firman Tuhan. Nah teman-teman, kalau kita melihat sesungguhnya di dalam Kejadian 1 ayat 2, sesungguhnya pesan tentang Allah itu di mana itu dapat betul-betul kita melihatnya. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang pertama ayat yang kedua. Kejadian pasal yang pertama ayat yang kedua. Mari kita bacakan bersama-sama teman-teman. 1, 2, 3. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kita baca sekali lagi ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah teman-teman, sesungguhnya Kejadian 1 ayat 2 ini adalah ayat yang sungguh unik. Kenapa unik? Karena di dalam ayat ini seakan-akan seperti ada sisi-sisi yang bertentangan. Maksudnya seperti apa? Di situ dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Tetapi kenapa sudah ada samudera raya? Kenapa sudah ada air? Nah teman-teman, tentu saja ayat ini bukanlah ayat yang sangat berkontradiksi di dalamnya. Tetapi kita perlu memaknai samudera raya dan air ini bukan seperti samudera yang sesungguhnya, bukan seperti air sesungguhnya yang kita minum setiap hari, bukan. Tetapi samudera raya dan air dalam bagian ini adalah satu penggambaran mengenai satu keadaan yang chaos, satu keadaan yang porak-poranda, satu keadaan yang sungguh-sungguh tidak teratur. Kenapa teman-teman ada keadaan yang seperti itu dalam Kejadian 1? Karena teman-teman ada penafsir yang mengatakan bahwa di dalam ayat yang kedua ini menjelaskan waktu-waktu ketika iblis pertama kali muncul, yaitu waktu ketika malaikat itu jatuh ke dalam dosa karena memberontak dari Allah. Nah malaikat yang telah jatuh dan memberontak dari Allah ini, dia lalu kemudian membawa satu keadaan yang chaos. Dia membawa satu keadaan yang sungguh-sungguh porak-poranda. Tetapi teman-teman, di dalam masa-masa yang porak-poranda itu, di dalam masa-masa yang chaos itu, ayat 2 ini ditutup dengan satu jaminan yang sungguh indah. Di situ dikatakan, tetapi roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tapi roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah teman-teman, kata roh Allah melayang-layang di atas permukaan air ini mau menggambarkan bahwa di tengah-tengah chaos yang ada, di tengah-tengah masa porak-poranda yang ada, di tengah-tengah masa ketidakadaannya harapan, teman-teman, God is in control. Teman-teman, di tengah-tengah chaos yang terjadi, Allah tetap memegang kendali. Nah itulah sebabnya teman-teman kita dapat menjawab pertanyaan, Tuhan ada di mana? Tuhan apakah di karantina? Tentu saja teman-teman jawabannya tidak. Tuhan tidak di karantina. Lalu apa yang Tuhan lakukan? God is in control. Kalau kayak gitu Tuhan ada di mana? Jawabannya satu. Tuhan tetap di sana. He is there. Dan dia berada juga di sini. He is here bersama dengan kita. Tuhan adalah pribadi yang sudah ada dari dulu, sekarang, dan bahkan sampai masa depan, yang akan terus menuntun hidupmu, hidupku, hidup kita, sehingga kita tidak perlu lagi kita hidup dalam ketakutan. Kita tidak perlu lagi sekarang mempertanyakan Tuhan di mana atau Tuhan apakah sedang di karantina. Tidak perlu, karena kita tahu Tuhan ada dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Nah teman-teman, itulah sebabnya mari kita jalani hari ini dengan satu semangat. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan itu gak pernah pergi. Tuhan gak pernah pergi meninggalkan kamu dan saya. Mari kita jalani hari ini dengan semangat.
Yang kedua teman-teman, mari kita jalani hari ini nggak cuma dengan semangat, tapi kita juga jalani dengan fokus. Loh, apa kaitannya menjalani hari ini dengan fokus dengan Allah yang mengkontrol segala sesuatu? Tentu saja teman-teman yang berkaitan. Karena kalau kita melihat Allah yang fokus mengontrol dunia, sesungguhnya ini adalah sebuah teladan juga bagi kita. Kita fokus mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Mungkin ada dari kita yang kita sekarang sedang mengerjakan tugas akhir sekolah secara online. Mungkin ada dari kita yang kita mungkin sekarang sedang bekerja secara online. Atau mungkin dari kita sekarang sudah mulai mengerjakan aktivitas-aktivitas keterampilan lainnya di rumah saja. Nah teman-teman, kerjakanlah itu semua dengan fokus. Nah teman-teman, kerjakan itu semua dengan fokus, sama seperti teladan Allah yang tidak pernah pergi dan juga fokus mengerjakan apa yang menjadi bagian Allah di dalam mengontrol alam semesta ini. Sekarang pertanyaannya adalah, kapan corona ini akan berakhir? Kapan corona ini akan berakhir? Teman-teman, jawabannya saya adalah saya tidak tahu. Tapi teman-teman, satu hal yang saya tahu, Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan kita. Dan Tuhan tetap memegang kendali. Sampai kapan? Sampai nanti waktunya Tuhan dinyatakan. Sampai kapan? Sampai nanti kita dapat melihat semua keadaan betul-betul sudah Tuhan pulihkan. Dan disitulah kita dapat betul-betul merayakan kemenangan iman kita yang percaya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Halo guys, nah jadi itu tadi adalah renungan kita untuk hari ini. Nah, semoga semuanya dapat terberkati. Ingat bahwa Tuhan mengontrol semua yang ada dalam kehidupan kita. Nah, jadi jangan khawatir dan fokus mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, teman-teman, mari kita membagikan materi saat teduh pagi ini kepada teman-teman yang lain agar lebih banyak lagi yang dapat terberkati. Nah, teman-teman, jangan lupa bahwa besok kita akan ada saat teduh bareng lagi di channel ini. Dan untuk hari Sabtu, kita akan adakan Zoom Fellowship. Nah, untuk teman-teman bisa mengecek grup WA dan Line untuk mendapatkan link Zoom meetingnya. Nah, terima kasih, Tuhan memberkati.